Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Berjumpa kembali dengan Bu Uswah dalam pelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan mengakhiri tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia kita akan kembali belajar membuat gagasan pokok dari teks bacaan, dan IPS tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yuk kita mulai. Perhatikan komik yang ada pada gambar ini. Teman-teman, lihat, aku punya peliharaan baru. Wah, bagus kucingmu, Dit. Coraknya ada 3. Apakah kucing ini sengaja dikurung, Dit? Karena takut hilang, jadi aku mengurungnya. Tapi mana makanan dan minumannya? Seharusnya disediakan makanan dan minuman di dalam kandang. Iya, aku belum sempat menyiapkan makanan dan minumannya. Kasihan kucing ini, pasti kelaparan dan haus. Kata ibuku, hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Jangan lupa memberi makan dan minum agar hewan tetap sehat. Oke, aku siapkan makanan dan minuman kucingku dulu ya. Nah, dari komik yang ada di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam merawat hewan peliharaan itu tidak boleh kita abaikan. Kalau ingin merawat hewan peliharaan, seharusnya diberi makan setiap hari, diberi minum setiap hari, dibersihkan kandangnya. Nah, kalian juga seperti itu ya. Berikut Ibu akan memberikan contoh perbuatan yang mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan. Apa saja? Yang pertama, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Jangan dibuang secara sembarangan. Kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Ketiga, menanam tanaman atau melakukan penghijauan. Keempat, tidak merusak tanaman. Kelima, memelihara atau menyirami tanaman. Nah, contoh perbuatan yang mencerminkan sikap merawat hewan peliharaan seperti apa? Yang pertama, kita wajib memberi makan hewan peliharaan secara rutin setiap hari. Yang kedua, tidak boleh mengganggu atau membunuh hewan peliharaan. Yang ketiga, tidak menyiksa binatang. Ya, itulah contoh-contoh perbuatan sikap kita dalam kepedulian kita terhadap lingkungan dan bagaimana merawat hewan peliharaan. Selanjutnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ada sebuah teks bacaan yang berjudul Anggrek Tebu Jenis Anggrek Terbesar. Ibu akan membacakan paragraf pertama, lalu akan Ibu tunjukkan apa gagasan pokok dari paragraf pertama. Baik, kita mulai ya. Anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum merupakan anggrek terbesar dan terberat di antara jenis-jenis anggrek dengan lainnya. Dalam satu rumpun dewasa, anggrek tebu dapat mencapai berat lebih dari 1 ton dan mempunyai panjang malai sehingga 3 meter. Itulah sebabnya tanaman ini layak menyandang predikat sebagai anggrek terbesar dan terberat atau anggrek raksasa. Lalu, apa gagasan pokok paragraf 1? Ya, gagasan pokok paragraf 1-nya, anggrek tebu merupakan anggrek terbesar dan terberat. Cukup seperti itu.
Kita lanjut ke paragraf kedua. Ciri utama anggrek tebu adalah ukurannya yang besar. Malai dapat tumbuh mencapai ketinggian 2,5 sampai 3 meter dengan diameter sekitar 1,5 sampai 2 cm. Dalam setiap malai bisa memiliki puluhan, bahkan mencapai ratusan kuntum bunga yang masing-masing bunga berdiameter sekitar 10 cm. Sosok batangnya memang mirip dengan tebu, sehingga dikenal sebagai anggrek tebu. Lalu apa gagasan pokok paragraf kedua ini? Ya, gagasan pokok paragraf kedua adalah ciri utama anggrek tebu. Cukup seperti itu, tidak usah terlalu panjang ya. Nah, selanjutnya untuk materi bahasa Indonesia kita belajar membuat kesimpulan dari teks bacaan. Kalau dilihat dari teks bacaan yang tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, tapi Ibu hanya akan memberikan ciri-ciri membuat kesimpulan yang baik. 1. Memuat inti atau pokok bahasan pada bacaan. 2. Dikembangkan dari gagasan pokok. Ketiga, memuat kata kunci dari bacaan. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efektif. Kelima, kalimat yang digunakan mudah dipahami. Jadi kalian silahkan nanti baca kembali teks bacaan yang berjudul Anggrek Tebu jenis anggrek raksasa. Kemudian kalian buat sebuah kesimpulan setelah kalian membuat gagasan pokoknya dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Baru kemudian dikembangkan buat menjadi satu paragraf. Ya. Untuk tugas bahasa Indonesia kali ini ada 2, seperti yang tadi Ibu sampaikan. 1, tuliskan gagasan pokok paragraf selanjutnya. Di sini ada 5 paragraf, yaitu paragraf 3 sampai 5 pada buku paket halaman 121. Kemudian buatlah sebuah kesimpulan dari teks bacaan yang berjudul Anggrek Tebu jenis anggrek terbesar dengan menuliskan pada buku tulis. Kemudian kirimkan jawaban pada Google Classroom kolom tugas bahasa Indonesia. Selanjutnya kita untuk pelajaran IPS akan mempelajari flora dan fauna di Asia Tenggara. Seperti yang kalian ketahui, flora adalah tanaman atau tumbuhan. Nah, apa saja tanaman dan tumbuhan yang banyak terdapat di Asia Tenggara? Yang pertama, Rafflesia arnoldi, berada di hutan hujan Indonesia, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, dan Filipina. Kemudian ada melati putih yang awalnya berkembang atau tumbuh di India, Myanmar, Sri Lanka, kemudian menyebar ke Indochina lalu ke Kepulauan Melayu. Untuk faunanya, di sini ada hewan siamang yang berada di hutan Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, dan Pulau Sumatera. Kemudian di sini ada burung junai emas yang habitatnya di Kepulauan Asia Tenggara, Pulau Andaman, Pulau Nicobar, pulau-pulau sekitar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Thailand, Filipina, dan Kepulauan Solomon. Untuk tugas IPS, silakan kalian kerjakan latihan soal pada halaman 125, kemudian kirimkan jawabanmu pada Google Classroom. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jaga kesehatanmu. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.